Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Madedion Juniantara, NPM 21510210004, kemudian Firda Laila Anis Syabian 211021056, dan saya sendiri, Bagus Mental Fadli, NPM 211021094. Di kesempatan kali ini, kami akan coba mempresentasikan materi yang berkaitan dengan the environment of business atau lingkungan bisnis. Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Nah, lingkungan bisnis ini terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal adalah aspek yang dapat mendukung atau menghambat kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan tersebut. Di mana lingkungan bisnis internalnya terdiri dari 5M, yaitu yang pertama man atau tenaga kerja, yang kedua money atau modal, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat mesin atau peralatan, yang kelima metode atau cara. Kemudian ada lingkungan bisnis eksternal, yang dimana biasanya itu mengacu pada faktor-faktor luar yang mempengaruhi kinerja bisnis, pengambilan keputusan, dan seluruh strategi bisnis. Dan biasanya akan berdampak pada seluruh kelompok bisnis, bukan hanya satu kelompok bisnis saja. Terdiri dari lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pekerja, yang kedua pelanggan, yang ketiga pesaing, yang keempat pemasok, yang kelima perantara, yang keenam lembaga pemerintahan, dan yang terakhir lembaga keuangan. Sedangkan lingkungan eksternal makro itu terdiri dari yang pertama lingkungan ekonomi, kedua lingkungan industri, yang ketiga lingkungan global. Lingkungan ekonomi, faktor yang harus diperhatikan perusahaan antara lain yang pertama PDB dan PNB, yang kedua inflasi, yang ketiga tingkat pengangguran, dan yang keempat suku bunga. Lingkungan industri, klasifikasi industri terdiri dari pertama tempat bahan baku, yang kedua modal, yang ketiga jumlah tenaga kerja, yang keempat produktivitas perorangan. Kemudian lingkungan global, sebagai pertama revolusi teknologi informasi, yang kedua perkembangan iptek, yang ketiga meningkatkan globalisasi. Lingkungan hukum politik adalah kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan antar manusia yang merujuk pada tren dan perkembangan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat secara keseluruhan. Tantangan ataupun peluang yang muncul dalam lingkungan bisnis terdiri dari 3, yaitu outsourcing, meningkatnya peran media sosial, dan manajemen proses bisnis. Outsourcing adalah strategi membayar pemasok dan distributor untuk melakukan proses bisnis tertentu atau untuk menyediakan bahan atau layanan yang dibutuhkan. Outsourcing pertama kali dikenal sebagai strategi bisnis pada tahun 1989 dan menjadi bagian integral dari ekonomi bisnis sepanjang tahun 1990-an. Strategi outsourcing kian berkembang tiap tahunnya sebab para ahli ekonomi berpendapat bahwa outsourcing menciptakan insentif bagi bisnis dan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya manusia di tempat yang paling efektif. Lalu bagaimana sistem kerja outsourcing? Menurut pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsource. Nantinya karyawan outsourcing bekerja untuk perusahaan melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Adapun manfaat dari outsourcing ini adalah yang pertama, perusahaan dapat menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan. Yang kedua, mengurangi beban rekrutmen. Yang ketiga, fokus mengurus kegiatan inti bisnis. Kemudian peluang bisnis yang berikutnya yaitu meningkatnya peran media sosial, yang dimana media sosial ini merupakan cara yang mudah untuk mencari tahu lebih banyak mengenai pelanggan dan juga bisa sebagai media untuk mendekatkan perusahaan pada konsumen. Yang ketiga itu manajemen proses bisnis, yaitu pendekatan di mana perusahaan menjauh dari organisasi yang berorientasi departemen menuju struktur tim berorientasi proses yang melintasi batas departemen lama. Manajemen proses bisnis adalah bagian dari manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan mencapai proses bisnis yang telah dikelola dengan maksimal, atau dengan kata lain sebagai proses optimasi proses. Terus batas-batas perusahaan terdiri dari akuisisi dan penggabungan. Akuisisi adalah pembelian sebuah perusahaan besar lain yang menyerap perusahaan yang lebih kecil ke dalam operasinya. Tujuan akuisisi itu macam-macam, diantaranya yaitu menambah sinergi perusahaan, memperluas pasar, melindungi pasar, dan memperkuat bisnis. Contoh akuisisi adalah Hudson Bay Company atau HBC membeli Saks Inc. seharga 2,4 miliar US dollar. Yang kedua yaitu penggabungan atau yang dikenal sebagai merger, yaitu penyatuan dua perusahaan untuk membentuk satu bisnis baru. Merger ini mempunyai banyak jenis, diantaranya yaitu yang pertama merger horizontal, kedua merger vertikal, yang ketiga merger perluasan pasar, empat merger perluasan produk, dan yang kelima merger konglomerat. Kemudian ada divestasi dan spin-off. Divestasi adalah pengurangan jenis aset, baik aset finansial atau aset barang yang dimiliki perusahaan. Divestasi seringkali disebut sebagai kebalikan dari kegiatan investasi, yang dimana kalau investasi itu kan bertujuan untuk menambah aset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan divestasi malah mengurangi aset perusahaan. Divestasi yang dilakukan perusahaan tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya tentu saja mengurangi aset perusahaan dan perusahaan kehilangan potensi pendapatan dari lini usaha yang asetnya dijual tersebut. Selain itu, divestasi juga dapat menguntungkan jika dilakukan dengan metode yang tepat di waktu yang tepat. Kemudian ada metode spin-off yang merupakan salah satu metode dari divestasi itu sendiri, yang dimana perusahaan induk itu mengubah sebuah divisi menjadi entitas atau unit usaha lain yang masih satu buku akuntansi dengan perusahaan induk yang terpisah. Misalnya itu PepsiCo yang memisahkan Pizza Hut, KFC, dan Taco Bell menjadi perusahaan baru yang terpisah yang dikenal sebagai Yum Brand. Kemudian ada perusahaan milik karyawan atau biasa dikenal sebagai ESOP, Employee Stock Ownership Plan. Adalah sebuah bentuk tunjangan pegawai yang memberikan mereka kepemilikan saham dalam perusahaan. ESOP memberikan beragam insentif pajak pada perusahaan sponsor, para pemegang saham, dan peserta. Kemudian ada aliansi strategis, yaitu sebuah perusahaan di mana dua perusahaan atau lebih untuk sementara waktu bergabung untuk melakukan sebuah proyek. Aliansi strategis ini biasanya digunakan oleh para pemilik bisnis untuk berkolaborasi dan mengembangkan bisnis mereka, sehingga bisnis
bisnis mereka masing-masing akan menjadi lebih besar dan lancar. Dengan adanya aliansi strategis, perusahaan dapat saling membantu satu sama lain terkait sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan. Kemudian ada anak perusahaan dan perusahaan induk. Sebagai contohnya yaitu Hudson Bay Company atau HBC, ada perusahaan induk dari Home Outfitters. Kemudian materi bab ketiga yaitu conducting business ethically and responsibly, atau menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Etika individu, yaitu standar individu atau nilai moral tentang apa yang benar dan salah atau baik dan buruk. Dan yang kedua, etika bisnis dan manajer, yaitu perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau karyawan bisnis. Terdiri dari perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, dan perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Menilai perilaku etis bisa dinilai dari 3 faktor. Yang pertama, kumpulkan informasi faktual yang relevan. Yang kedua, menentukan nilai moral yang paling tepat. Yang ketiga, membuat penilaian etis berdasarkan benar atau salahnya kegiatan atau kebijakan yang diusulkan. Mendorong perilaku etis dalam organisasi bisa ditunjukkan melalui yang pertama, menunjukkan komitmen manajemen terhadap nilai-nilai yang standar. Yang kedua, etika yang tinggi. Ketiga, mengadopsi kode etik tertulis. Yang keempat, memberikan pelatihan etika. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Made Dion. Kepadanya dipersilakan. Gus, di slide selanjutnya Gus, ini materinya bukan materi saya. Model tanggung jawab pemangku kepentingan. Sebagian besar perusahaan yang berusaha untuk bertanggung jawab kepada pemegang kepentingan mereka pertama kali akan berfokus pada 5 kelompok, yaitu yang pertama pelanggan, karyawan, investor, pemasok, dan komunitas lokal. Bertanggung jawab pada pelanggan, biasanya bisnis bertanggung jawab dengan pelanggan adalah melayani dengan wajar, menetapkan harga yang wajar, menjaga kualitas produk, dan memberi garansi. Bertanggung jawab terhadap karyawan biasanya dengan tidak merendahkan atau menganggap mereka bagian dari tim. Bertanggung jawab terhadap investor. Sikap tanggung jawab manajer terhadap investor adalah dengan mengikuti prosedur akuntansi, memberi informasi yang tepat dan akurat dalam menilai pertumbuhan dan profitabilitas di masa depan agar terhindar dari insiden trading atau manipulasi harga saham. Tanggung jawab terhadap pemasok. Manajer harus berhubungan baik dengan pemasok dan membuat perjanjian yang saling menguntungkan oleh dua belah pihak agar mereka memberi informasi tentang rencana yang akan datang, negosiasi jadwal pengiriman supaya tidak terjadi pengiriman yang tidak realistis, dan menegosiasi harga supaya kedua belah pihak merasa tidak dirugikan. Dan bertanggung jawab kepada komunitas lokal dan internasional. Sebagian besar bisnis berupaya untuk bertanggung jawab secara sosial kepada komunitas sekitar mereka dan memberikan sumbangan bagi program lokal dan menjadi warga yang baik dan dengan meminimalisir dampak negatif usaha terhadap masyarakat sekitar. Kesadaran sosial masa kini. Kesadaran sosial masa kini, bertanggung jawab sosial terus berkembang. Praktik-praktik bisnis dari para wirausahawan menimbulkan kekhawatiran dan penyalahgunaan kekuasaan dan memicu dibuatnya Undang-Undang pertama US yang mengatur dasar praktik bisnis. Pada tahun 1930-an banyak orang mengatakan penyebab depresi besar adalah
iklan bisnis yang merusak dan kurang kendali bisnis, sehingga dibuatlah undang-undang tentang perluasan peran bisnis dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Namun pada tahun 1960 sampai dan 1970-an, bisnis dituduh kembali sebagai kekuatan sosial yang bersifat negatif. Bisnis dituduh sebagai pendorong perang Vietnam untuk mendatangkan laba, sehingga lahirnya peraturan pemerintahan tentang peringatan kesehatan dalam bungkus rokok dan undang-undang perlindungan lingkungan diberlakukannya secara lebih tegas. Namun dan selama era 1980 dan sampai 1990 kembalinya semangat laissez-faire terhadap kegiatan bisnis, meskipun terkadang terjadi skandal bisnis atau kegagalan bisnis yang besar. Banyak bisnis yang senantiasa beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab. Perusahaan di berbagai industri lainnya juga telah mengintegrasikan ke dalam konsep kesadaran sosial ke dalam rancangan produk dan dalam upaya pemasaran mereka. Bidang-bidang tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan terdapat 4 masalah. Yang pertama itu polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan daur ulang. Mengimplementasikan program tanggung jawab sosial. Yang pertama, pendekatan tanggung jawab sosial ada 4 sifat, yaitu sifat obstruktif, sifat defensif, sifat akomodatif, dan sikap proaktif. Sikap obstruktif adalah menggunakan cara seminimal mungkin untuk memecahkan masalah sosial, kurang menghargai perilaku etis, dan menyembunyikan tindakan mereka yang salah. Sikap defensif adalah sikap mengikuti yang disyaratkan peraturan hukum seperti mengakui kesalahan dan bersifat korektif. Sikap akomodatif, sikap ini sangat mematuhi aturan hukum dan etis, terkadang juga lebih dari itu jika menurut mereka menguntungkan bagi perusahaan. Sikap proaktif, sikap ini sangat sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab sosial. Memandang diri sebagai warga, menunjukkan komitmen yang tulus untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan aktif mencari peluang untuk berkontribusi bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, bagaimana pemerintah mempengaruhi organisasi. Ada empat cara. Yang pertama, regulasi langsung, menciptakan hukuman atau aturan yang berisi tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, regulasi tidak langsung. Pemerintah dapat mempengaruhi organisasi secara tidak langsung secara tidak langsung tanggung jawab sosial melalui pajak. Pada gilirannya, pemerintah dapat mempengaruhi bagaimana organisasi membelanjakan dana tanggung jawab sosial dengan memberi insentif pajak yang lebih rendah atau lebih besar. Yang kedua, bagaimana organisasi mempengaruhi pemerintah. Ada 3 faktor, yaitu kontak pribadi. Pejabat eksekutif bisnis dapat dengan langsung mengontak seorang politikus dan menceritakan bagaimana pandangannya tentang undang-undang yang dibahas, karena banyak pejabat eksekutif di lingkungan sosial yang sama. Melobi, penggunaan individu atau kelompok untuk mewakili suatu organisasi atau kelompok organisasi di hadapan entitas politik dan secara efektif untuk mempengaruhi pemerintah. Yang ketiga, bantuan organisasi. Bantuan organisasi terkadang mengandalkan bantuan dan
taktik perusahaan lain untuk memperoleh dukungan meski sah di mata hukum, tapi banyak yang mengkritik tindakan tersebut. Mengelola tanggung jawab sosial ada dua faktor, yaitu dimensi formal organisasi dan dimensi informal organisasi. Dimensi formal organisasi terdiri dari tiga pembantu penggolongan tanggung jawab sosial ini, yaitu kekuatan hukum, ketaatan etika, dan derma filantropis. Dalam dimensi informal organisasi terdiri dari kepemimpinan dan pengaduan. Tanggung jawab sosial dan usaha kecil. Dalam pengertian yang paling umum, usaha kecil menghadapi banyak hal yang sama ketika etika dan tanggung jawab sosial sebagai bisnis besar. Tetapi pemilik usaha kecil menghadapi banyak dilema etika spesifik yang memiliki efek langsung dalam dan mungkin mendalam pada bisnis mereka. Sekian.